Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minan, calon guru penggerak Angkatan 5. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Kedaung Kaliangke 01 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat. Izinkan saya menyampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya tampilkan sebuah puisi yang berjudul Metamorfosa. Fajar dan senja silih berganti, bumi terus berputar mengelilingi matahari. Lantas kenapa kau tetap berdiam diri, takut akan kegagalan dalam perubahan ini? Kau terlahir dengan fitrah ilahi, berbekal kemampuan dan kompetensi diri. Tebalkanlah garis tipis yang kau miliki dengan tuntunan guru mengenal identitas diri. Langkahkan kakimu untuk terus maju, menggapai asa dan cita-citamu, menerobos alam dan zaman yang menyatu, metamorfosa menjadi bentuk yang baru. Semoga puisi ini dapat membangkitkan semangat kita untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Oke, mengenal Ki Hajar Dewantara. Bernama asli Raden Maswardi Suryaningrat yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Beliau merupakan bapak pendidikan nasional di Indonesia karena kegigihannya dalam memajukan pendidikan sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Kita tahu bahwa pada zaman penjajahan, pendidikan hanya terkooptasi bagi orang-orang yang memiliki kasta tertinggi, sehingga Ki Hajar Dewantara menginginkan sebuah perubahan bahwa pendidikan bisa dinikmati segenap lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai tempat belajar rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dianalogikan seperti penyamaian berbagai benih, di mana seorang guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih, sedangkan murid diibaratkan sebagai benih yang akan ditanam dan dirawat. Seorang petani harus memahami dengan betul benih-benih yang akan ditanam, apakah benih padi, jagung, cabai, ataupun benih lainnya. Dalam hal ini, guru ini harus memahami kompetensi dan karakter masing-masing muridnya. Setelah memahami kompetensi dan karakter masing-masing benih, seorang petani harus menyiapkan lahan yang subur untuk persemaian benihnya. Dalam hal ini, seorang guru harus menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selain menyiapkan lahan yang subur, seorang petani harus pintar dalam menggunakan alat pertanian yang semakin canggih agar memudahkan dalam proses penanaman dan menghasilkan panen yang maksimal. Dalam hal ini, seorang guru harus mengembangkan potensi dirinya dalam pengembangan ilmu teknologi guna mendapatkan metode dan model pembelajaran yang variatif dan efektif. Dengan lahan yang subur, alat yang canggih, dan perawatan yang penuh kasih sayang sesuai dengan karakter benih masing-masing, maka benih tersebut akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang masing-masing bermanfaat bagi banyak orang. Begitu pula seorang murid yang dituntun dengan penuh ikhlas dan kasih sayang sesuai dengan kompetensinya dan kodratnya masing-masing tanpa memaksakan harus sama satu dengan lainnya, maka akan keluar potensi dirinya dengan baik dan bermanfaat di masyarakatnya. Pada intinya, pendidikan ini berorientasi pada murid, atau dalam istilah pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menghamba pada anak. Selain itu, pendidikan bisa diibaratkan seperti sistem tata surya. Kita tahu pada sistem tata surya ini kita lihat yang pertama harus terus bergerak, dimana kalau pendidikan ini statis tidak bergerak, maka sebagaimana tata surya jika diam akan terjadi kekacauan dan kehancuran. Begitu pula dengan pendidikan, jika diam akan hancur dan ketinggalan zaman. Yang kedua, berputar pada garis edarnya. Dalam hal ini, apapun pergerakan tersebut harus tetap sesuai dengan kebudayaan dan nilai kemanusiaan.
Kemudian yang ketiga, terdiri dari berbagai macam planet yang bergerak sesuai kecepatan masing-masing. Di mana dalam pendidikan dan kebudayaan, anak didik kita ini memiliki latar belakang keluarga dan budaya daerah yang berbeda-beda, sehingga tak harus dipaksakan sama. Akan tetapi perbedaan itu menjadi sebuah tuntutan agar saling menghormati dan menghargai, sehingga tercipta kekuatan yang disebut dengan persatuan. Inilah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sehingga ada sebuah semboyan bagi para pendidik atau para guru yang dikenal dengan pertama, Engarso Sung Tulodo, di mana guru di depan harus memberi tauladan yang baik kepada murid-muridnya. Eng Madyo Mangun Karso, di tengah guru harus sebagai pemrakarsa, pencetus ide-ide bagi murid-muridnya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di mana guru di belakang para murid harus memberi motivasi atau dorongan. Kiranya 3 semboyan inilah yang patut untuk kita terapkan bagi seorang guru di depan maupun di tengah atau di belakang para murid-murid kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.